Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Jangan Dengerin Sendiri 2016. Sebagai informasi awal, Jangan Dengerin Sendiri adalah sebuah program siaran radio horor yang disingkat JDS. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali tim siaran radio JDS yang meliput TPU Jeruk Purut bersama sang juru kunci bernama Mang Karja. Naomi sebagai pemimpin mengaku melihat sosok yang sempat mengikuti mereka. Tapi sekarang dia udah gak ada, jadi kita bisa jalan terus. Siaran ini didengar oleh Nina yang sedang sendirian. Naomi yang melakukan penelusuran tiba-tiba terjatuh. Ia ditolong Cahya dan Daya. Tak sengaja mereka menemukan batu nisan milik Mang Karja. Asyik-asyik mendengar siaran, lampu di kamar Nina mati. Ia pun keluar kamar dan turun tangga. Terdengar seseorang membuka kunci pintu. Setelah dicek, masih aman-aman saja. Nina berbalik, ternyata itu si Mama yang baru pulang kerja. Dengan manjanya, Nina minta tidur bareng si Mama. Kok tumben? Takut bawa gelap-gelap. Mereka naik tangga dan langsung tidur. Tiba-tiba Nina menerima SMS dari si Mama yang mengabarkan jika beliau masih lembur. Nina balik badan, ternyata si Mama di sampingnya dah hilang. Nina pun segera kabur dan membuka pintu. Film pun dimulai. Scene pindah ke Reno di mobil bersama Raymond. Reno menghubungi pacarnya bernama Alia yang kebetulan lagi berenang bersama Helda. Reno mengabarkan dirinya mau main ke rumah Alia. Raymond pun memutar radio yang disiarkan oleh Laras. Laras membicarakan tentang Gunung Sadahurip yang diperkirakan ada piramida tersembunyi di dalamnya. Ini emang jadi misteri dan mengundang banyak pertanyaan. Siaran ini juga didengarkan oleh Helda dan Alia. Di sisi lain, tim JDS bersama produser bernama Andri mengadakan rapat. Andri meminta next mereka siaran di Goa Belanda. Namun Naomi nggak setuju karena rencana awal mereka adalah siaran di Taman Langsat. Rudy sebagai asisten produser menyangga bahwa siaran dialihkan ke Goa Belanda di Bandung karena di sana nanti ada bintang tamu yang datang. Bintang tamunya siapa, Mas? Oh, tahu Budi Doremi kan? Di sini yang paling semangat dengan ide Andri adalah Cahya. Oke juga tuh, Mas. Biar ada perubahan suasana aja sekali-sekali. Di rumah Alia, Helda cerita mau mengambil topik tentang Gunung Sadahurip untuk tugas observasi kuliahnya. Sama kayak gua dong. Bedanya, Helda akan membahas mengapa di zaman modern seperti ini masyarakat masih memberikan sajen untuk Gunung Sadahurip. Sedangkan Reno akan mengungkap apakah benar ada piramida tersembunyi di Gunung Sadahurip. Tak lupa, Reno juga mengajak Alia untuk mengikuti observasi mereka. Ayo dong, Al. Emang lo rela? Gue sama Reno keluar kota berdua. Naomi bertanya, mengapa Cahya antusias dengan ide Andri tanpa meminta pendapat Naomi dan Daya. Cahya pun menyangga itu adalah hak prerogatif produser dalam mengambil keputusan, sehingga sebagai bawahan mereka harus nurut. Justru produser yang baik itu yang mau mendengarkan anggota timnya, Kak. Malamnya, Alia searching tentang Gunung Sadahurip. Tiba-tiba pintu kamarnya nutup sendiri. Alia pun ngecek dan turun tangga. Ia mendengar bel rumah berbunyi. Begitu pintu dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Alia pun mau kembali ke kamar. Tiba-tiba ternyata Alia dan Nina ini bersaudara. Nina cerita jika ia habis diganggu setelah mendengarkan siaran JDS sendirian.
syukurin tuh. Makanya kamu kalau masuk kamar kakak izin dulu dong, Nin. Di tengah obrolan itu, Nina kangen dengan papanya yang udah meninggal. Kakak juga kangen sama papa, Nin. Alia masuk kamar dan kembali sibuk dengan laptopnya. Paginya, Alia dan Helda nungguin Reno untuk berangkat ke Gunung Sadahurip. Helda pun ditelepon Naomi yang tak lain tak bukan adalah sepupunya. Naomi cerita jika dirinya mau ke Bandung. Siaran di sini. Iya, aku ada siaran di Bandung. Tak lama, Reno datang dengan mobilnya. Mereka pun langsung naik dan perjalanan dimulai. Tim JDS juga melakukan perjalanan ke Bandung. Disinilah Andri mengingatkan jika besok mereka akan ada wawancara. Naomi pun merosting Andri jika dia terlalu egois dengan selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Asal kamu tahu ya, setiap keputusan yang aku ambil itu demi kemajuan JDS. Merasa kalah, Naomi mengungkit momen ketika mereka melakukan penelusuran di bumi perkemahan Cibubur. Naomi melihat sosok perempuan di atas pohon. Andri yang penasaran pun memotret pohon yang ditunjuk Naomi. Tiba-tiba mobil Reno melaju dengan kencang. Mobil diberhentikan di tanah berumput. Mereka keluar dari mobil dan menyaksikan keindahan Gunung Sadahurip secara utuh. Gunung Sadahurip. Piramida yang belum terpecahkan. Perjalanan dilanjutkan. Reno bertanya kepada seorang warga tentang jalan menuju Gunung Sadahurip. Perjalanan ke atas membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Namun, jika pengen lebih cepat bisa lewat bawah. Janganlah, Kenapa, Pak? suka banyak yang mogok, rusak jalannya. Bodohnya, Reno malah memilih lewat bawah. Benar saja, jalannya benar-benar rusak hingga membuat mobil Reno mogok karena mesinnya kepanasan. Tuh kan, bener kan? Kamu denger bapak-bapak tadi sih, kualat kan jadinya. Di tengah kebingungannya, Reno melihat jalan setapak. Ia langsung menutup mobil, mengambil tas, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka bertemu bapak penghuni gubuk, menerjang jalan setapak, dan menembus ilalang liar. Hingga mereka sampai di puncak Gunung Sadahurip. Reno dan Helda berfoto, sedangkan Alia menyendiri karena teringat dengan si papa. Gini aja, tiap lo mau ngenang bokap lo, gue harap lo kenal hal yang baik dari dia. Sini. Reno pun mengajak pulang. Di perjalanan turun, mereka kembali bertemu bapak penghuni gubuk, hingga kembali sampai mobil. Mau pergi, tiba-tiba malam hari, mereka masih di perjalanan. Lagi-lagi si mobil mogok. Reno membuka mesinnya, ia juga menelpon bengkel langganannya. Si bengkel mau mengirimkan montir, namun karena tempatnya jauh juga diperlukan waktu lama. Di Goa Belanda, tim JDS melakukan penelusuran. Pukul 11 malam, si montir belum juga datang. Reno menelpon lagi, namun gak diangkat. Daripada gabut, Helda mengajak mereka streaming siaran JDS. Nggak ada bosen-bosennya apa dengerin JDS? Serem dan bikin penasaran. Diawali dengan perkenalan Budi Doremi sebagai bintang tamu. Kemudian Naomi mendengar teriakan goib. Untung gua gak denger sih. Reno pun merosting acara JDS yang menurutnya hanya settingan. Bahkan Reno menantang mau mendengarkan siaran JDS sendirian. Helda pun memperingatkan jika teman kampusnya pernah melakukannya. Akibatnya ketika pulang kampus, teman itu didatangi kuntilanak. Ini juga, pas dengerin JDS sendirian dia didatengin hantu. Reno pun keluar mobil untuk mendengarkan siaran JDS sendirian. Tim JDS udah masuk ke Goa Belanda. Naomi merasa ada keanehan, namun bukan dari dalam goa. Penelusuran dilanjutkan. Tiba-tiba badan Budi merasa lemas. Naomi pun menyuruh mereka berhenti karena ada yang menunggu mereka di depan.
Naomi berhadapan satu lawan satu dengan sosok itu. Penelusuran dilanjutkan. Budi yang semakin ketakutan pun sampai harus diseret daya. Reno yang sendirian seperti dirasuki sesuatu. Alia pun ngode dengan lampu mobil namun gak ada respon. Karena penasaran, Alia pun keluar mobil untuk nyamperin. Namun tak lama si montir datang. Singkat cerita, mobil Reno udah bisa jalan. Belum lama jalan, mobil Reno kembali mogok. Helda pun menghubungkan hal ini dengan kelakuan Reno yang mendengarkan siaran JDS sendirian. JDS, nggak ada hubungannya tau nggak? Ini montirnya aja kerjanya nggak bener. Reno kembali menelpon si montir, namun nggak ada sinyal. Bahkan HP Alia dan Helda juga sama-sama nggak ada sinyal. Di tengah kepanikan, Helda kebelet pipis. Ia pun dianterin Alia untuk pipis di balik semak-semak. Lo tunggu sini, gue kencing situ. Jangan lama-lama ya, Hel. Mobil bisa nyala. Reno pun keluar menuju semak-semak untuk mencari Alia dan Helda. Helda selesai pipis, tiba-tiba mereka pun bertemu Reno. Karena ketakutan, mereka berlari sekuat tenaga sambil asruk-asrukan dan berhasil sampai mobil. Tenang dulu dong. Terus kalau itu memang hantu. Siaran JDS selesai. Saat closing, tiba-tiba Naomi pingsan. Naomi masuk ke dimensi lain dan menemui seorang Jiwi. Naomi pun sadar. Ia mengungkapkan mendapat firasat buruk. Mereka membangunkan Naomi dan langsung pulang. Mobil Reno sampai di perumahannya Helda. Helda pun langsung turun dan pergi. Reno juga udah memacu mobilnya. Helda berjalan seorang diri di perumahan yang sepi. Tiba-tiba mobil Reno sampai di rumah Alia. Mereka pamitan dulu hingga Alia turun dan Reno pulang. Beruntung si setan udah hilang. Helda pun menelpon Reno dan mengabarkan sedang diikuti setan. Lu udah kabarin Alia? Gue telepon dia, nggak ada respon, man. Reno yang udah sampai di rumah merasa aneh dengan mobilnya. Ternyata radionya nyala sendiri. Udah beres, Reno masuk. Lagi-lagi si radio kembali nyala. Tanpa pikir panjang, Reno mematikannya kembali. Reno mendengar suara. Tiba-tiba Alia bobok cantik. Tiba-tiba pintu membuka sendiri. Ia mengira itu ulahnya Nina. Nina kakak nggak mau bercandaan, ini udah malam. Alia pun keluar dan mematikan lampu. Tiba-tiba ada sosok sedang duduk manis. Ketika lampu dinyalakan lagi, sosok itu hilang. Alia pun kembali ke kamar. Beruntung hanya mimpi. Si mama pun menenangkan Alia. Paginya, Alia menceritakan mimpinya kepada Reno dan Helda. Mereka menebak semua ini ada hubungannya dengan siaran JDS. Mereka pun berniat meminta bantuan tim JDS. Sin pindah ke wawancara Laras bersama tim JDS. Orang pertama yang diwawancarai adalah Daya tentang pengalamannya pergi ke Goa Belanda. Serem tapi seru. Next, Naomi yang ditanyai tentang sosok goib yang dilihatnya. Aku juga dengar suara-suara aneh di sana. Reno, Alia, dan Helda sampai di studio. Mereka pun dihadang cahaya di depan pintu. Kebetulan ada Naomi. Naomi segera tahu jika mereka sedang diteror hantu nenek-nenek. Nenek-nenek pakai kebaya. Naomi dan Daya pun mau pergi bersama Reno dan kawan-kawan ke Gunung Sadahurip. Cahya mau pergi asalkan Naomi yang bertanggung jawab jika di sana terjadi apa-apa. Apapun yang terjadi di sana nanti aku siap tanggung jawab. Selama di perjalanan, mereka hanya diem-dieman. Tak lama, mobil Reno udah sampai di hutan tempat Helda dan Alia diteror setan.
Mereka melakukan penelusuran dengan Naomi sebagai pemimpinnya. Di tengah perjalanan, Naomi menyuruh Daya mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan Naomi pengen ngomong empat mata dengan Alia. Naomi menanyakan tentang kalung Alia. Dari papaku. Scene flashback sebelum meninggal, papanya Alia memberikan kalung itu. Syaratnya, kalung itu tidak boleh terlepas dari leher Alia. Jagalah kalung ini, Alia. Ini demi keselamatan Mama dan juga adik. Perjalanan dilanjutkan. Karena hari semakin gelap, Daya membagikan senter kepada masing-masing orang. Sampai malam, perjalanan masih dilanjutkan. Namun, Ngagetin aja. Sakit tuh lo. Iya. di tengah perjalanan, Naomi menyuruh berhenti bertepatan dengan semak-semak yang bergerak sendiri. Ada yang lewat di depan kita. Perjalanan dilanjutkan. Dengan petunjuk kompas, mereka memulai perjalanan kembali. Tiba-tiba, Helda ngelamun dan merasa tersesat. Namun, Cahya menanggapi hal ini dengan emosi. Ingat ya, kamu udah janji kamu akan tanggung jawab kalau terjadi apa-apa di sini. Udah deh yuk. Menanggapi hal ini, Reno dengan berani menantang si setan keluar. Reno pun ditarik ke atas pohon. Beruntung dijatuhkan lagi. Namun, Alia langsung menolong Reno. Kebetulan ada setan di belakangnya. Setan itu tidak bisa menyentuh Alia karena efek dari kalung pemberian si papa. Naomi cerita, jika si setan mau merebut kalungnya Alia, Naomi juga meminjam kalungnya Alia untuk diterawang. Naomi melihat seorang laki-laki mempersembahkan seorang ciwi kepada si setan. Begitu si setan merapal mantra untuk si ciwi, laki-laki itu merebut kalung si setan. Dan tak lain tak bukan, laki-laki itu adalah papanya Alia. Naomi menjelaskan, kalung itu bisa melindungi siapapun yang memakainya. Setan itu juga tidak akan berhenti meneror selama ia masih penasaran dengan kalung itu. Papa aku nggak pernah cerita apa-apa tentang kalung ini. Ya aku pikir ini kalung biasa aja. Perjalanan pun dilanjutkan. Reno menemukan lubang. Ia menyingkirkan batuan yang menutupi lubang itu. Tanpa ragu, mereka memasukinya. Awalnya penelusuran baik-baik saja, hanya ada satu rintangan. Cuma kalau lawar kok. Penelusuran dilanjutkan dan inilah goa rahasia yang tersembunyi di Gunung Sadahurip. Jangan-jangan ini dasarnya piramida. Naomi berspekulasi ini adalah tempat persembunyian si setan. Scene flashback ketika papanya Alia membawa tumbal. Arah kita udah benar. Ayo kita jalan. Ternyata goa itu sangat dalam, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Bahkan di tengah penelusuran, mereka menemukan 3 lorong. Karena 2 lorong memiliki aura sama dan hanya 1 lorong yang memiliki aura berbeda, mereka pun dibagi menjadi 2 tim. Naomi, Reno, dan Alia berada dalam 1 tim. Tiba-tiba Reno terjatuh dan... Ini salah satu kabar kesulitan. Ayo kita lewatkan aja. Daya berinisiatif. Jika menemukan lorong lain, ia akan berbalik arah. Namun, mereka disambut kerikil goa yang berjatuhan. Suara apa tuh? Penelusuran dilanjutkan. Namun, mereka terus berjalan hingga bertemu setan untuk kedua kalinya. Mereka lari hingga Cahya terjatuh. Akibat hal ini, Cahya ketinggalan dan Daya udah nggak kuat. Helda segera menyelamatkan diri. Lagi-lagi ia terjatuh dan bertemu setan. Naomi mendengar teriakan. Karena nggak ada apa-apa, penelusuran dilanjutkan. Mereka bertemu pertigaan. Naomi pun memilih berjalan ke arah kiri. Mereka menemukan jasad nenek yang selama ini meneror mereka. Naomi menginstruksikan agar Alia mengalungkan kalungnya ke jasad nenek itu.
Ditemani Reno, Alia melepas kalungnya kemudian mengalungkan ke jasad nenek itu. Semuanya selesai, mereka berniat kembali. Kebetulan ada Helda. Tiba-tiba Alia, diam Helda! Sebagai balasan atas perbuatan ayah kamu. si setan terus mencekik Alia. Reno segera ke atas dan membakar jasad si nenek. Sementara Alia mengingat kebersamaannya dengan Helda agar Helda bisa tersadar. Usaha mereka berhasil ditandai dengan Helda yang udah kembali. Mau pergi, tiba-tiba goa itu bergetar tanda akan runtuh. Mereka segera lari asruk-asrukan mencari jalan keluar. Di tengah situasi tegang ini, tubuh Naomi tersangkut. Cahya yang berada di belakangnya pun membantu Naomi. Usaha mereka berhasil setelah semuanya berhasil keluar dengan selamat. Mereka pun naik untuk pulang. Disinilah Naomi berterima kasih kepada Cahya atas bantuannya tadi. Kita kan satu tim, no. Emang diharuskan kita saling jaga. Di ending, mobil Reno sampai di rumah Alia. Alia turun serta disambut mamanya dan Nina. Film pun berakhir. Oke, belum ada penilaian dari IMDb untuk film ini. Tapi tenang saja, untuk rating versi saya beri nilai 6,1. Sampai di sini rangkum film Jangan Dengerin Sendiri 2016 dan see you next video.